pemerintahan sampai saat ini, kami melanjutkan program daripada Bapak Bupati yang pertama sampai saat ini dengan visi misi kami itu dengan bercahaya, yaitu beriman, cerdas, sehat, sejahtera, dan berbudaya. Adapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya senang sekali bisa bertemu dengan senior saya. Barangkali ini juga salah satu kepala daerah jadi panutan buat saya dalam membangun, memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya. Hari ini diberikan kesempatan oleh beliau Bupati Padang Lawas, Bupati Padang Lawas, Bapak Haji Ali Sultan Harahap. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saat ini masih Ketua Golkar Kabupaten Padang Lawas. Terima kasih banyak Pak Bupati diberikan kami waktu hari ini berdiskusi dengan Pak Bupati. Dari informasi yang saya terima, Padang Lawas baru 13 tahun, hampir 13 tahun, tetapi saya lihat program-program, kegiatan-kegiatan dibuat cukup menyentuh ke masyarakat. Amin. Nah, ini kalau boleh bercerita bagaimana awalnya Pak Bupati sampai awalnya kan bukan di politik ya, bisnismen ya, sampai memutuskan masuk ke politik. Seperti apa Bupati? Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arinda. Kalau cerita pribadi awalnya, sebenarnya kita bukan orang politik. Kita masuk terjun di politik ini berhubung atas permintaan dari masyarakat kita pada saat pemekaran Kabupaten Padang Lawas dari Kabupaten Induk, yaitu dari Tapanuli Selatan. Pada 2007 sesuai PP nomor 38 tahun 2007, pemekaran Kabupaten Padang Lawas bersamaan dengan Padang Lawas Utara. Alhamdulillah tahun 2009 pemilihan pertama kami bersama saudara Basra Lubis terpilih sebagai kepala daerah pertama di Kabupaten Padang Lawas. Baru sekaligus saya tahun 2007 juga sebagai ketua Golkar, awal sebagai ketua Golkar di Kabupaten Padang Lawas. Alhamdulillah berjalan dengan sesuai pemerintahan sampai saat ini. Kami melanjutkan program daripada Bapak Bupati yang pertama sampai saat ini dengan visi misi kami itu dengan bercahaya, yaitu beriman, cerdas, sehat, sejahtera, dan berbudaya. Adapun langkah-langkah kita untuk memperhatikan baik pembangunan, baik untuk kesejahteraan daripada masyarakat kita diawali dari bagaimana komunikasi kita. Langkah-langkah kita mulai dari program perencanaan sampai program yang selanjutnya itu kita tidak terlepas duduk bersama dengan pihak daripada DPRD kita. Komunikasi harus kita jalin dengan bagus. Kenapa? Anggota DPRD kita yang jelas mereka adalah perwakilan daripada masyarakat kita. Tidak selamanya kepala daerah itu menguasai situasi dan kondisi daerah kita. Inilah termasuk masukan-masukan dari rekan-rekan kita, baik dari partai manapun, dari fraksi manapun, kita duduk bersama. Apa saran dan masukan mereka ini kita tampung. Dengan sendirinya komunikasi baik dengan pihak DPRD, langkah-langkah kita, program kita, mulai dari daerah sampai ke provinsi, begitu juga dari pusat, sudah seiring dan sejalan. Jadi otomatis pada saat pembicaraan atau mulai penyusunan RAPBD sampai selesai ke depan tidak ada permasalahan. Alhamdulillah bisa sejalan, soalnya tujuannya sama. Bagaimana komunikasi yang bagus kita dengan anggota DPRD kita. Soalnya yang jelas seperti di Padang Lawas anggota DPRD kita 30.
Berkebetulan pimpinan DPRD-nya dari Partai Golkar, baru dari Partai Amanat Nasional, dan juga dari Gerindra. Hanura ya. Nah, itu kunci utama itu. Dan kita komunikasi dengan hubungan baik dengan Forkopimda juga. Begitu juga untuk titik keamanan daripada masyarakat kita tetap kita jalin, terutama bagian daripada majelis ulama kita juga. Berhubung daerah Padang Lawas ini adalah penduduknya 94% itu Muslim, nah, tapi tidak mengurangi rasa hormat kita kepada non-Muslim. Tetap kita bentuk merupakan salah satu forum mereka itu, yaitu forum komunikasi Dalian Natum namanya. Jadi di sini hubungan silaturahim baik dari pemerintahan, baik daripada pihak keagamaan tetap terjalin dengan bagus. Jelas langkah-langkah apa yang harus kita rencanakan, apa yang harus kita laksanakan, terakhirnya kembali ke komunikasi juga. Tetap didiskusikan ya? Didiskusikan sebelum sudah di gedung DPR. Sambil itu makanya dari baik fraksi, baik komisi itu sudah ada. Jadi sebelum dengan porsi daripada OPD kita masing-masing program. Sebelum dibahas DPR, dipanggil ke komunikasi. Panggil dulu ketua, baik pimpinan, baik ketua komisi, baik ketua fraksi juga harus kita panggil duduk bersama sampai kita apa sih program yang prioritas atau fokir dari anggota-anggota itu udah masuk di sinkronkan dengan perencanaan kita yang 5 tahun yang akan datang gitu. Itu juga itu kira-kira, mudah-mudahan dengan sinkronnya hubungan itu alhamdulillah pembangunan berjalan sekalipun memang ya namanya pun daerah yang baru mekar, istilah seperti Pak Wakil bilang tadi baru anak SMP lah, baru 13 tahun. Mudah-mudahan kita bergerak maju untuk mengejar ketertinggalan kita daripada daerah-daerah yang lain. Ini Pak Bupati saat ini sudah periode yang kedua ya, meskipun barangkali sudah kalau 12 tahun lebih ya Bupati kalau ya? Kalau berarti 2009 2012 sampai 2014. 2014 ikut pilkada, 2019 ikut pilkada. Berarti 2,5 periode lah. Sudah 2,5 periode Pak Bupati. Nah, yang menarik ini pada periode kedua kemarin, pilkada yang lalu, Pak Bupati dapat perolehan suara lebih dari 51%. 57%. 57%. Ini luar biasa ini. Artinya calon-calon yang ada pun dikumpulkan suaranya nggak terkejar. Nggak terkejar. Nah, tentu ranking ada 2 cuma 28, ranking 3 15. Ini menarik Pak Bupati. Tentu ada program-program unggulan yang menjadi daya tarik masyarakat melanjutkan kepemimpinan Pak Bupati. Apa Pak Bupati? Kalau masyarakat kan nggak banyak permintaan, hanya perhatian. Perhatian itu sebenarnya udah kewajiban bagi kita. Contohnya pencantuman anak yatim, memperhatikan anak jompo, memperhatikan masalah pendidikan termasuk ponpes, pondok-pondok pesantren. Yang jelas minim anggaran mereka hanya mengharapkan dari orang tua. Ini harus kita perhatikan gitu. Harus kita perhatikan itu yang tadi. Nah, komunikasi dengan tokoh-tokoh agama kita. Kita bentuk badan silaturahim pondok pesantren. Jadi enggak satu-satu datang gitu. Makanya ada badannya, badan silaturahim pondok pesantren kita buat BSPP. Nah, itulah jadi pengurusnya ini yang membawa saran dan masukan tentang pendidikan tentang pesantren. Tadi Pak Bupati sampaikan anak yatim per triwulan ya, dibantu. Per triwulan. Artinya 4 kali setahun jompo dibantu. Dan ini tidak hanya muslim, non-muslim. Non-muslim sama. Ya. Semua anak-anak yatim itu udah tanggung jawab kita bersama. Kemudian lagi tadi kalau ada yang meninggal dibantu 500.000. Kalau yang meninggal mau kaya miskin? Kaya miskin sama. Pukul rata. Kemudian ada musibah. Paling tidak kalau umpamanya seperti yang 500.000. Kalau sama keluarga kita contohnya yang tukang beca udah selamat ya. 3 hari itu udah selamat, keluarga terbantu gitu. Jadi langkahnya diselesaikan kepala desa dulu, nanti baru surat
jelas surat kematiannya baru dibayar oleh dari dinas sosial kita. Dan bantuan fisik untuk infrastruktur pendidikan pesantren berkala dibantu. Berkala sesuai tahun. dengan kebutuhan, dengan jumlah murid, yang mana yang lebih prioritas, muridnya banyak, yang lebih prioritas itu kita dahulukan. Nah, ini ada juga yang menarik dari Pak Bupati sampaikan diskusi kita tadi terkait masalah penataan pegawai UPD. Bagaimana penempatan mereka, bagaimana Pak Bupati membuat tidak ada transaksi dalam penempatan jabatan. Kita gitu. Bagaimana polanya Bupati? Kita pertama sekali kita sudah ikuti tes and proper test. Dasarnya yang itu terpilih yang terpilih itu otomatis yang terbaik, memenuhi kualifikasi yang terbaik. Pada saat setelah dilantik dia, kita berikan kewenangan beliau memilih eselon dia ke bawahannya, yang baik eselon 3, baik eselon 4, yang sesuai, yang bisa dia kerjasama, yang bisa dengan dia binanya, yang apa itu kerjasama untuk kemajuan dinas dia dan untuk mempertanggungjawabkannya. Jadi tidak intervensi kita, hanya kita kasih kewenangan. Pak, saya mau yang ini, berhubung dia pendidikan dia sesuai dengan dia, umpamanya dia dispenda, oh sesuai Pak, dia orang akuntansi begini-begini. Kalau bisa itu, bisa kau bina? Bisa Pak, oke, silakan. Sesuai dengan golongannya, sesuai, oke, lanjutkan. Jadi kita nggak ada intervensi siapapun harus mungkin lantaran keluar, kau di sana aja. Kalau nggak ada. Jadi diberikan keleluasaan kepada pimpinan untuk memilih anggota dia. Artinya tapi kalau sesuai dengan kalau ada masalah tanggung jawab mereka. Tanggung jawab mereka. Ya. Jadi pun jelas otomatis kabit kasihnya itu kan menghormati pimpinan dia. Betul. Jelas kan dia yang milih. Teamworknya berjalan ya. Saya kan nggak tahu. Oh ini karakternya begini, ini karakternya ini. Saya nggak tahu. Betul. Nah kita jadi lebih tahu yang pimpinan kepala desa, kepala badan yang bersangkutan untuk memilih. Ini menarik juga Pak Bupati. Saya lihat Pak Bupati membangun dengan kerjasama yang baik dengan pihak ketiga. Ya. Bagaimana Pak Bupati mengalokasikan skema CSR ini? Kita mengharapkan kita surati resmi kepada perusahaan-perusahaan kita yang ada di sini. Yang tahap pertama kan mereka kan harus mendukung program kita di daerah. Baik melalui CSR, baik pembayaran masalah pajak, PBB dan lain-lainnya kan mereka kewajiban mereka. Alhamdulillah kalau di Padang Lawas bisa kita kerjasama yang baik. Baik pengelolaan CSR, mereka kita surati. Anggaran CSR kalian tahun ini berapa? Mereka komunikasi sama kita diarahkan kemana? Yeah. Tapi walaupun tahu-tahu umpamanya ada usulan yang di luar dari Pemda, ada masyarakat terdekat, tetangga, mereka bawa ini, Pak, untuk CSR kami, tapi desa kami yang ini ada minta ini Pak. Oh ya, tapi ini ada ini. Jadi kita ayomi gitu. Tidak harus kita paksakan. CSR kalian ke sana tidak. Kalau memang udah ada desa terdekat, umpamanya bantuan ini. Tinggal diberitahu. Ya perlu kami bantuan air minum contohnya, perlu sumur bor ini dan itu. Boleh permintaan masyarakat langsung ke perusahaan, tapi itu termasuk nilai daripada CSR mereka gitu. Tetap koordinasi dengan pemerintah daerah, paling tidak dengan camat atau dengan kepala desa. Jadi dari tadi yang saya lihat Pak Bupati, perjalanan karir Pak Bupati di politik sampai saat ini lancar, tentu dengan dukungan keluarga, dengan masyarakat, program yang luar biasa, program kerakyatan yang luar biasa. Apa filosofi hidup yang jadi pegangan Pak Bupati? Yang penting kita kan bukan mencari yang terbaik, tapi berusaha berbuat baik, tidak pura-pura baik. Ya. Mencari yang terbaik dengan berusaha berbuat baik dan tidak pura-pura baik. Tidak harus berbuat baik, tidak harus yang terbaik, tapi berusahalah untuk berbuat baik dan tidak pura-pura baik. Luar biasa. Ini masukan dari senior saya, senior Golkar, ketua Golkar sampai saat ini. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan beliau, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara ini semakin maju dan berkembang, masyarakat semakin sejahtera. Saya doakan Pak Bupati sehat, sukses selalu. Satu lagi, komunikasi dengan ulama kita
ulama dengan umar itu harus sejalan. Harus dipegang ya. Sesuai dengan orang pintar yang ngomong, jadilah Anda seorang ulama. Kalau tidak bisa jadi ulama, berkhidmatlah kepada ulama. Kalau tidak bisa, jangan sayangilah ulama. Kalau tidak bisa, cintailah ulama. Kalau tidak bisa juga, jangan musuhi ulama. Ya. Karena ulama itu adalah penerus Nabi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bupati waktu dan kesempatan diskusi. Terima kasih informasinya. Semoga Pak Bupati sehat selalu. Amin. Terima kasih. Demikian diskusi singkat kita dengan Pak Bupati Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Senior saya Bapak Haji Ali Sultan Harahap. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih. Amin. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.